Saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan berbicara tentang Santo Peregrinus. Santo Peregrinus hidup antara tahun 1260 sampai 1 Mei 1345. Santo Peregrinus adalah seorang berkebangsaan Italia dari Ordo Pelayan Maria. Ia lahir di Forlì di Italia Utara pada tahun 1260 dari sebuah keluarga yang sangat kaya. Keluarganya dan juga orang-orang yang ada di kota Forlì itu sangat benci dengan gereja Katolik. Mereka anti dengan para imam. Melihat situasi inilah, maka Paus di Roma mengutus seorang utusan yang bernama Philip Benizi agar orang-orang di kota Forlì ini kemudian bertobat dan percaya kepada Allah. Philip Benizi kemudian berkhotbah. Ketika ia berkhotbah, banyak sekali orang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi tiba-tiba datanglah sekelompok geng di bawah pimpinan Peregrinus. Mereka kemudian membuat keonaran. Bersama dengan rekan-rekan gengnya, dia mengusir Benizi dari altar. Dari semua orang-orang itu, yang paling keras bertindak waktu itu adalah Peregrinus sendiri. Dia kemudian menampar Philip Benizi. Tetapi sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi di sana. Philip Benizi kemudian memberikan pipinya yang lain untuk ditampar juga. Setelah itu dia memaafkan Peregrinus. Melihat peristiwa ini, Peregrinus merasa terharu, kemudian menyesali sungguh perbuatan-perbuatannya itu. Mulai saat itu, dia tidak lagi bergabung dengan teman-teman gengnya dan memilih untuk hidup dalam keheningan dan di dalam doa. Dikatakan bahwa dia mendapat penampakan dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria meminta dia untuk pergi ke Siena. Setelah itu dia berangkat ke Siena dan bergabung dalam Ordo Pelayan Maria. Dan yang luar biasa adalah yang menerima dia pada waktu itu adalah Philip Benizi sendiri. Philip Benizi sendiri pada waktu itu menjabat sebagai pimpinan Ordo. Ketika dia dalam hidup membiara itu, dia kemudian membangun sikap tobat yang terus-menerus. Ada satu penitensi yang dia lakukan sepanjang hidupnya di biara adalah dia tidak mau duduk, dia hanya berdiri saja. Dan dikatakan bahwa dia berdiri selama 30 tahun. Dan hal inilah yang menyebabkan dia mendapat penyakit varises yang berdampak pada kanker di kakinya. Penderitaan ini kemudian membuat dia begitu menderita. Maka oleh para dokter memutuskan untuk segera diamputasi. Malam menjelang diamputasi kakinya, dia kemudian menyeret tubuhnya di bawah kaki salib Yesus. Dia kemudian berdoa di bawah kaki salib itu sampai terjatuh dan tertidur. Dan dalam situasi itulah dia melihat sebuah penglihatan di mana Yesus turun dari atas salib, menyentuh kakinya, dan mujizat pun terjadi. Yesus kemudian menyembuhkan sakitnya. Ketika pagi hari dia bangun dari tidurnya itu, dia mendapati kakinya sudah sembuh. Kanker yang ada pada kakinya sudah hilang. Tuhan sudah menyembuhkan
penyakitnya. Peregrinus kemudian dikanonisasi pada tahun 1276 dan diangkat oleh Gereja Katolik sebagai santo pelindung orang-orang yang menderita kanker. Saudara dan saudariku, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Peregrinus ini. Kita yakin dan percaya melalui doa-doa dari santo ini, kita dibebaskan dari segala penyakit, terutama dari penyakit kanker. Dan bagi saudara dan saudari yang saat ini mungkin tengah mengalami sakit kanker, percayalah, berdoalah kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Peregrinus. Yakin Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan memberkati.